Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Hari ini kita bertemu dalam suasana yang sebetulnya kurang enak nih, terutama di Jakarta karena di mana-mana banjir. Ya, alhamdulillah rumah saya nggak banjir, rumah Ibu Tiara nggak banjir, rumah Bu Anita nggak banjir. Tapi ya kita turut prihatin lah dengan teman-teman kita semua yang terkena banjir itu, semoga cepat surut. Hari ini kita bicara sesuatu yang sering menimbulkan salah persepsi di kalangan orang tua. Tapi jangan sedih, bahkan saya sendiri pun persepsinya seperti ini waktu zaman dulu nih. Waktu pertama kali saya melihat anak-anak yang diterapi dengan terapi behavior, dulu model Lovas itu, kok anaknya jadi seperti robot ya? Nah, itu pertanyaan yang klasik lah. Saya juga bertanya begitu, orang tua juga ada beredar pendapat jangan diterapi behavior, nanti kayak anaknya jadi kayak robot katanya. Ternyata setelah kita mempelajari ilmu behavior, pendapat ini salah. Jadi ada teknik-teknik behavior, tapi sayangnya untuk yang udah agak advance ya, yang dapat menghindari anak jadi seperti robot. Kita mungkin kenal yang teknik behavior yang lebih alamiah ya, seperti NET, Natural Environmental Training, atau PRT, Pivotal Response Treatment. Itu semua saya rasa di develop untuk menghindarkan anak-anak jadi seperti robot ya. Nah, hari ini kita beruntung kita akan mendengarkan Ibu Tiara Putri ini. Beliau adalah seorang BCBA tamatan dari apa tuh, University Florida apa ya? Florida Institute of Technology. Florida Institute of Technology. Jadi beliau sekolah di sana, senang sekali tuh sambil nari ke pantai, terus happy-happy libur terus ya. Di Florida kan enak tempatnya. Ya. Alhamdulillah beliau udah kembali nih, udah di Jakarta. Jadi nanti kalau ibu-ibu mau bertanya pada mau konsultasi silakan saja. Jadi bagaimana mengajarkan generalisasi. Selain robot kita kan sering tuh dengar cerita, kalau di tempat terapi sih nurut. Apalagi kalau terapisnya Paniko tuh, terang aja Paniko orang Flores, jadi anak-anaknya takut pada nurut semua ya. Terus katanya udah bisa, tapi pas di rumah saya ulang lagi kok anaknya nggak bisa ya. Nah ini generalisasi itu ya bagaimana mengimplementasi apa yang sudah dipelajari di tempat terapi di situasi bukan tempat terapi, di rumah, di kelas, di pergaulan sehari-hari, supaya anaknya berperilaku seperti anak biasa ya. Jadi dia bisa mengaplikasikan apa yang dia sudah dapat dengan baik. Silakan Bu Tiara, nanti saya panjang-panjang saya salah lagi. Bu Tiara, hari ini kita akan dibantu Ibu Anita ya? Yes, siap, Prof. Siap, Bu Anita belum sempat potong rambut tuh. Satu COVID, dua banjir. Baik, silakan Bu Tiara. Terima kasih, Prof. Mempresentasikan topiknya. Terima kasih, Prof, sudah membuka dengan brief overview-nya tentang kenapa generalisasi ini menjadi penting. Memang biasanya sih ini banyak ditemukan kalau pas kita melakukan terapi di center gitu ya. Nah sekarang mungkin karena terapinya semua sudah di rumah ya, ini sebenarnya salah satu mungkin kalau saya lihat sisi positifnya gitu. Mau nggak mau orang tua juga harus ngajarin juga anaknya yang dulu hanya di center sekarang ada di rumah.
Nah, jadi isu penting yang biasanya, yang common ya, yang biasanya terjadi pada saat terapi adalah ada masalah perilaku atau ada skill defisit di rumah, kemudian akhirnya kan dibawa ke center untuk diterapi. Nah, jadi lingkungan terapi itu adalah lingkungan intervensinya gitu. Nah, setelah itu kan anak pulang lagi nih ke rumah gitu. Nah, sekarang yang harus ditanyakan adalah tujuan intervensi ini, tujuan anak di terapi ini untuk berkegiatan di lokasi terapi atau lokasi di rumah atau lokasi lain, misalnya di sekolah atau di komunitas gitu. Nah, biasanya yang lupa untuk dilakukan adalah generalisasi ini. Artinya ketika dibawa ke center tempat terapi, ya udah yang dilihat, yang diukur di tempat terapi aja, tapi nggak diukur di luar setting terapi. Padahal tujuan terapi itu kan agar anak bisa berfungsi di luar konteks terapi gitu. Nah, jadi kita akan membahas tentang strategi gimana sih cara melakukan generalisasi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya generalisasi tadi sudah disebutkan juga dengan oleh Prof bahwa ini ketika perilaku yang diajarkan di konteks terapi itu anak juga melakukannya di luar konteks terapi. Nah, sekarang pertanyaannya, konteks terapi itu apa saja? Konteks terapi itu nggak hanya lokasi, nggak hanya tempat, tapi juga termasuk orang-orang yang berbeda. Misalnya, konteks terapi itu, ini konteks terapi itu bisa jadi orang, jadi terapisnya, kemudian kalau misalnya generalisasi berarti orangnya bukan non-terapis, jadi bisa orang tua, bisa guru, bisa teman-teman, seperti itu. Kemudian kondisi lain adalah situasi atau kondisi, misalnya, anak biasa belajar satu persatu gitu. Nah, ketika dia ke sekolah, dia bisa nggak nanti melakukan perilaku yang sama, tapi konteksnya 1 guru 5 murid gitu. Itu kan kondisinya juga berbeda gitu. Mungkin noise-nya juga lebih banyak, suara-suaranya lebih banyak. Nah, kemudian, ini yang menyangkut ke respons robotik nih, biasanya respons. Jadi, seperti misalnya kita di center ngajarin anak buat menyapa gitu. Kita bilang halo, kita mengajarkan anak untuk ngikutin juga bilang halo gitu. Nah, generalisasi terjadi ketika misalnya di rumah gitu ya, kita bilang halo, kemudian si anak bilang hai. Nah, padahal kita nggak ngajarin hai, kita ngajarinnya halo. Itu adalah salah satu contoh generalisasi juga gitu. Jadi agak ada fleksibilitasnya di situ. Nah, kemudian yang terakhir adalah waktu yang berbeda. Artinya seperti ini. Misalnya hari ini kita ngajarin anak buat mencuci tangan gitu, dan dia sudah bisa. Nah, 2 minggu lagi, apakah perilaku cuci tangan itu masih ada atau masih jadi perlu dibantu lagi gitu. Nah, jadi generalisasi ini juga salah satu kriterianya dia bisa terjadi pada waktu yang berbeda gitu. Oke, nah jadi itu ya contoh mungkin gambaran generalisasi secara umum gitu. Nah, sekarang kenapa sih kita harus melakukan generalisasi? Tadi di depan saya juga sudah membahas sedikit bahwa tujuan utamanya adalah kita melihat apa sih yang kita mau ajarkan anak ini di center. Oke, misalnya kita mau ngajarin anak ini untuk melabel benda gitu. Oke, misalnya melabel buku gitu ya. Nah, terus tujuan akhirnya apa sih yang mau dicapai dengan anak ini bisa melabel buku? Oh, tujuan akhirnya biar dia kalau misalnya jalan-jalan dia bisa dia bisa ngomongnya lebih banyak gitu, misalnya, oh aku lihat gunung, oh itu mobil, oh itu apa gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang memang harus saya rasa mungkin sebaiknya para profesional mungkin ya lebih tepatnya untuk dipikirkan gitu ketika kita melakukan intervensi, tujuan akhirnya apa sih seperti itu. Sehingga kita juga nggak hanya melakukan program-program yang tidak ada tujuan akhirnya apa, nggak jelas tujuan akhirnya apa gitu. Nah, ini contoh lain, misalnya kita mau mengajarkan anak ini keterampilan bermain ya, keterampilan bermain. Katakanlah misalnya kita mau mengajarkan taking turns, jadi gantian, kita bermainnya secara gantian. Kan ada anak-anak yang susah ya untuk bermain gantian. Nah, pada konteks terapi, target yang ditujukan, yang pengen kita capai adalah agar anak ini mau main bergantian sama terapis A gitu, misalnya saya terapis A gitu. Nah, tapi kita harus paham juga tujuannya apa kita mau ngajarin ini.
Kan nggak mungkin tujuannya ya udah hanya stuck di situ aja, anak biar main sama saya aja, kan nggak. Tujuan akhirnya adalah biar si anak ini bisa main bergantian dengan teman sebayanya di sekolah gitu misalnya, atau bermain dengan siblings atau kakak adiknya di rumah gitu. Nah, jadi setelah di terapi itu anak sudah bisa, kita bisa ngetes nih kalau di rumah dia main sama kakak adiknya mau gantian nggak ya gitu. Nah, kalau masih nggak mau, berarti itu perlu intervensi juga di situ. Itu perlu memang tahap generalisasi seperti itu. Contoh lainnya misalnya cuci tangan, gitu. Katakanlah kalau di center kita atau di rumah mungkin ya sekarang dia udah bisa mandi dan cuci tangan. Setelah makan dia langsung cuci tangan. Nah, tapi kalau misalnya di sekolah, apakah dia seperti itu juga? Itu juga harus sebaiknya dilihat apakah skill yang kita ajarkan itu tergeneralisasi di kondisi-kondisi di mana anak membutuhkan untuk melakukan perilaku tersebut. Oke, nah ini contohnya, katakanlah kita mau mengajarkan anak melabel sepatu gitu ya. Dan kita pakai gambar ini yang ada di kotak merah. Kita latih ini apa sepatu, ini apa sepatu. Terus kemudian anaknya sudah bisa, sudah master. Nah kemudian kita sebaiknya tes, kalau kita nunjukin sepatu ini kira-kira dia bisa nggak ya? Kalau sepatu yang ini kira-kira bisa nggak ya? Karena kalau kita lihat ada beberapa anak yang mereka agak sulit gitu menggeneralisasi gitu. Buat kita mungkin gampang ya, sepatu ya udah ini sepatu. Meskipun kita juga jarang lihat boots, kita tahu itu sepatu gitu. Cuman buat beberapa anak fitur-fitur dalam suatu benda, stimulus atau instruksi itu tuh agak sulit mereka mengkategorikan sebagai satu kategori yang sama. Misalnya contoh sepatu ini. Dia belajar bahwa dari gambar ini, sepatu itu bentuknya seperti ini, agak panjang. Kemudian di sini ada lubang-lubang, ada talinya. Nah, sekarang kalau kita lihat sepatu yang ini talinya kayaknya lebih lebar. Kemudian ini ada heels-nya, ada haknya. Terus bahannya juga ada motif-motifnya. Untuk beberapa anak, ini suatu tugas yang sulit. Dia tahu ini sepatu, tapi dia nggak tahu kalau ini sepatu. Nah, oleh karena itu kita juga harus tahu tipe anak-anak kita ini seperti apa gitu. Kalau menurut kita anak-anak ini akan kesulitan menggeneralisasikan, maka memang sebaiknya dari awal diajarkan dengan dengan memberikan macam-macam variasi sepatu. Ada yang ini sepatu gitu. Jadi sang anak pun juga bisa menggabungkan kira-kira karakteristik utama dari sepatu itu apa sih? Bentuknya agak lonjong. Terus ada semacam tali, tapi talinya mungkin bentuknya nggak harus sama, warnanya nggak harus sama, seperti itu. Nah, sekarang kita ngomongin mungkin program intervensi secara umum. Yang baik itu ada 3 step ini. Step yang pertama adalah perubahan perilaku tercapai. Oke, katakanlah misalnya kita ngajarin tadi ya, melabel sepatu. Awalnya si anak nggak bisa melabel sepatu. Terus kita ngajarin, ini apa sepatu? Kita ajarin sampai akhirnya kita tanya, ini apa? Dia bisa bilang sepatu. Oke, berarti tahap 1 sudah kita capai. Nah, kemudian yang kedua, kita harus make sure, kita harus pastikan bahwa si anak itu bisa melabel sepatu di luar jenis-jenis sepatu yang kita kenalkan. Misalnya selama ini kita pakai gambar. Kemudian di generalisasi kita bisa nunjuk sepatu asli gitu. Misalnya pas kita jalan-jalan mau keluar pakai sepatu, ada sepatu temannya, kita nanya, itu apa? Sepatu. Oke, kalau misalnya dia bisa melabel seperti itu, berarti dia mungkin sudah ada generalisasinya gitu. Itu step 2. Nah, setelah generalisasi ini terjadi, kita harus pastikan bahwa perubahan perilaku tersebut, which is melabel sepatu, itu bisa bertahan lama. Artinya, katakanlah di hari ini dia bisa melabel sepatu temannya. Nah, nanti sebulan ke depan kita tes lagi, masih bisa nggak dia melabel sepatu gitu, atau bisa nggak dia identifikasi sepatu seperti itu. Nah, ini poin yang kedua, ini menurut saya poin yang sangat penting, yaitu generalisasi itu bukan sebagai efek samping dari intervensi, tapi tujuan dari intervensi. Nah, yang sering, mungkin saya akan loncat ke poin yang nomor 4 dulu ya, yang sering terjadi atau yang
Mungkin ini metode yang paling sering ditemui sih. Jadi yang dilakukan adalah kita menerapi anak, mengintervensi anak, kemudian harapannya keterampilan apapun itu yang kita ajarkan itu akan tergeneralisasi ke lingkungan yang lain. Misalnya kita ngajarin anak buat membereskan mainan setelah main gitu di center, dan sudah konsisten selama 2 minggu misalnya. Nah, kita berharap semoga nanti pas anaknya pulang atau di sekolah dia bisa menunjukkan perilaku yang sama tanpa kita latih gitu. Nah, train and hope ini namanya. Sometimes kadang-kadang itu memang efektif buat beberapa anak, tapi nggak semua anak. Makanya ini penting untuk kita catat dalam diri kita ketika kita mau melakukan intervensi. Apakah ini sudah tergeneralisasi atau belum? Gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tentang anak dengan diagnosis autisme, gitu. Jadi memang ada yang cepat generalisasinya, ada yang enggak gitu. Makanya tadi balik lagi kita harus tahu anak-anak kita ini seperti apa profilnya gitu, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan intervensi yang kita kembangkan gitu. Nah, generalisasi ini nggak hanya berlaku untuk keterampilan ya atau skill yang kita latih, tapi juga terhadap masalah perilaku gitu. Ini mungkin masalah yang paling agak sulit juga ya kalau dalam setting center adalah orang tua datang dengan masalah perilaku yang cukup severe misalnya. Kemudian kita lakukan terapi di center dan membaik gitu. Tapi pas anak itu kembali lagi ke rumah itu muncul lagi gitu. Nah, ini triknya seperti apa nanti kita akan bahas di belakang untuk ke masalah perilaku. Nah, sekarang saya mau langsung ke strategi generalisasi. Gimana caranya kita mengajarkan generalisasi? Beberapa dari sini sebenarnya sudah saya sedikit bahas di poin sebelumnya. Oke. Nah, yang pertama adalah ajarkan generalisasi secara sistematik. Artinya gini, katakanlah tadi ya kita ngajarin sepatu gitu, melabel sepatu coklat ya. Setelah si anak itu dia sudah master, sudah menguasai satu stimulus tertentu, yaitu tadi gambar sepatu, kita bisa tes apakah generalisasi itu terjadi. Tesnya bisa jadi misalnya kita pakai gambar sepatu yang lain, atau kita pakai benda aslinya gitu. Kita tes ini apa? Kita tes apakah anak ini tahu sepatu atau enggak gitu. Kalau tahu bagus, berarti anak sudah ada generalisasi. Nah, kalau enggak, nah kita bisa ajarkan satu, kita menggunakan variasi stimulus lain tadi ya. Jadi kalau misalnya pakai sepatu asli nggak bisa, kita variasikan stimulusnya apa. Bisa pakai sepatu yang lain, terus kita bisa pakai mungkin atau benda mainan yang lain gitu. Kalau kita ngajarin melabel mainan misalnya. Cara lain adalah dengan menggunakan variasi instruksi gitu. Jadi misalnya gini, kita ngelatih labeling biasanya kan instruksinya ini apa. Nah, kita bisa variasikan dengan kamu lihat apa, ini apa, gitu. Intonasinya juga kita bisa ubah-ubah. Nah, kadang-kadang kalau kita pakai kartu, biasanya kan kita bisa begini aja. Jadi instead of pakai instruksi verbal, kita bisa pakai gesture aja, gitu. Nah, itu untuk memvariasikan sehingga anak itu tahu gitu, bisa membedakan atau mengkategorisasikan bahwa oh mau saya nanya mau apa atau ini apa, kamu lihat apa, itu maksudnya adalah satu hal yang sama gitu. Nah, yang kedua, ajarkan anak untuk cara-cara lain untuk merespons. Katakanlah misalnya kita mengajarkan cara menyapa ya. Target pertamanya adalah halo, terus anaknya sudah master halo. Nah, next-nya kita bisa ajarkan hi. Jadi, kalau kita bilang halo, kita ajarkan anak ini bilang hi. Dan kalau dia bilang halo, kita nggak reinforce. Kita terus ajarkan agar dia bilang hi, pas dia bilang hi, kita reinforce. Sehingga anak belajar, oh jadi aku tuh bisa bilang halo, aku bisa bilang hi, gitu. Nah, terus kalau misalnya udah, kita bisa ajarkan hal lain, gitu. Misalnya, awalnya cuman bahasa aja secara vokal, halo, hi. Sekarang kita bisa tambahkan gerakan tangan, misalnya, halo, harapannya anaknya bisa
nggak ngomong apa-apa tapi bisa menggerakkan tangan gitu. Jadi dan ini semua ini nggak harus spesifik seperti ini ya caranya, ini hanya contoh saja dan penggunaannya pun nanti harus disesuaikan dengan memang skills dan kebutuhan sang anak seperti itu. Nah, contoh lain nih, misalnya mending ya, kita meminta. Mungkin awal-awal kita ngajarinnya satu kata aja, air, 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 dan anaknya sudah master. Oke, good. Nah, kemudian kita mau mulai ke dua suku kata nih, dua kata. Kita bilang mau air. Nah, kita ajarkan. Biasanya sih anak masih akan bilang air, air. Nah, di sini kita harus cari gimana caranya biar anak bisa bilang mau air gitu. Nah, kalau dia sudah bilang mau air, kita baru reinforce gitu. Nah, nanti ini sudah master, kita bisa ajarkan yang lain, misalnya sampai ke aku haus, sehingga terus kemudian kita kasih air. Nah, ini memang buat beberapa anak mungkin cukup mudah, buat beberapa anak yang lain sangat sulit gitu. Jadi memang kita harus lihat juga variasi seperti apa yang bisa kita ajarkan gitu. Nah, kemudian cara lain adalah dengan libatkan beberapa orang berbeda gitu. Jadi misalnya anak ini mau mengikuti instruksi ya, paling gampang mungkin sama terapis sama saya gitu. Kemudian saya coba sama orang tuanya, saya sama ibunya misalnya. Oh, sama ibunya nggak bisa gitu. Oke, kalau gitu saya akan latih ibunya agar memberikan instruksi dan gimana caranya biar anaknya bisa ngikutin instruksi ibunya gitu. Oke, kita latih tuh di situ. Jadi sehingga anak juga bisa bisa belajar juga bahwa ketika orang dewasa memberikan instruksi, aku nggak hanya harus patuh ke Miss Tiara gitu, tapi juga ke mama gitu misalnya. Nah, kemudian tergantung nanti kebutuhan anaknya, apakah kalau di sekolah atau enggak. Kalau di sekolah berarti kan memang peran guru juga penting. Nah, itu juga kita harus cek juga dengan gurunya, apakah si A ini dia mau mengikuti arahan guru gitu misalnya. Kalau masih sulit ya berarti itu mungkin bisa jadi salah satu target untuk generalisasi gitu. Nah, kemudian kita juga bisa ajarkan anak pada situasi dan tempat yang berbeda. Misalnya, katakanlah kita di terapi center gitu ya, di klinik. Di klinik pun kita bisa sebagai terapis melakukan generalisasi. Misalnya, kita ngelakuin mending di kelas, satu. Kemudian biasakan juga untuk ngelakuin mending di dapur gitu misalnya. Atau di playground, atau di dekat kamar mandi gitu misalnya. Jadi, anak juga terbiasa bahwa oh, dimanapun aku bisa minta untuk hal yang sama gitu. Jadi anak juga nggak mikir, aku hanya bisa minta permen kalau pas di ruangan ini aja, tapi kalau di luar ruangan aku nggak bisa minta gitu. Jadi kita pengen anak juga belajar konsep-konsep tersebut gitu. Oke. Nah, strategi yang kedua adalah kita juga bisa mengenalkan konsekuensi natural dalam keseharian gitu. Nah, ini mungkin salah satu strategi yang tadi Prof sempat sebutkan kayak yang PRT dan NET ini partly juga melibatkan hal-hal ini. Jadi maksudnya apa konsekuensi natural? Artinya gini, kalau misalnya kita mau ngajarin anak cuci tangan, itu memang kalau misalnya anaknya lengket, kita tempel sesuatu yang lengket gitu misalnya. Nah, kita ajarkan anak untuk cuci tangan sehingga setelah dia cuci tangan kan langsung bersih tuh. Jadi kan ada sensasi yang berbeda. Itu adalah konsekuensi natural. Nah, contoh lain adalah kalau anak mau mendapatkan perhatian dari orang tuanya atau temannya, kita bisa ajarkan untuk menepuk pundak gitu. Itu kan sesuatu yang juga cukup wajar ya kita lihat dalam keseharian bahwa kalau kita mau ngambil perhatian orang lain, kita bisa dengan menepuk gitu. Jadi kita bisa ajarkan itu. Kemudian mungkin hal-hal keseharian ya, kedisiplinan atau kemampuan bina diri. Misalnya dia numpahin air minum gitu. Kita juga sebaiknya perkenalkan bahwa kamu kalau numpahin sesuatu, kamu harus bersihin gitu. Jadi dia juga bisa belajar tanggung jawab juga gitu. Hal lain yang biasanya saya suggest ke parents adalah membereskan mainan gitu. Jadi setiap kali dia pakai, kita ajarkan, oke, kalau sebelum kamu main yang lain, bereskan dulu gitu. Kita bisa bantu gitu. Jadi kita juga bisa mengenalkan hal-hal tersebut meskipun kita nggak secara spesifik menargetkan sebagai target intervensi gitu.
Nah, ini yang ketiga adalah beri banyak contoh saat mengajarkan konsep. Tadi ya, ini contoh yang saya kasih dengan sepatu. Ini mirip-mirip. Jadi misalnya kita mau mengajarkan di sini apel. Kita bisa libatkan banyak bentuk apel. Ada yang apel logo yang udah digigit gitu misalnya. Apel warna hijau, apel yang sudah di-slice, yang dipotong, kemudian beberapa apel dalam satu mangkok gitu. Nah, jadi biar anak itu tahu bahwa oh kalau misalnya yang bulat gini ini apel, tapi kalau misalnya warna hijau terus dipotong itu juga apel gitu. Jadi kita mengajarkan konsep secara utuh gitu. Kemudian sama halnya dengan sedih. Sedih itu bisa bentuknya begini, dan misalnya kartun, bentuk orang beneran gitu. Nah, ini juga salah satu strategi yang bisa digunakan. Nah, ini contoh mending. Kita bisa mengajarkan misalnya di awal anak haus, kita ajarkan anak untuk meminta air gitu. Cuman kadang-kadang mungkin bisa saya ngajarin anak saya air gitu. Terus mungkin bapaknya mau ngajarin mau minum gitu. Saya rasa nggak masalah gitu. Asalkan kalau misalnya anaknya sudah vokalisasinya sudah cukup banyak ya, saya rasa ini nggak masalah. Jadi anak juga belajar bahwa oh aku tuh bisa ngomong air, bisa ngomong minum, bisa bilang mau air putih gitu misalnya kalau udah ada tiga kata gitu. Jadi anak juga tadi nggak robotik, nggak cuma satu respons aja dia taunya untuk meminta air gitu. Nah, ini yang keempat adalah melonggarkan struktur pengajaran gitu. Mungkin sebelum saya mau masuk ke sini, saya mau menjelaskan sedikit tentang terapi ABA secara umum. Itu kan yang kita lakukan sebenarnya adalah kita mau memodifikasi lingkungan secara sistematis sehingga anak itu bisa belajar gitu kan. Jadi biasanya di awal itu cukup cukup strict, bukan strict ya. Artinya gini, kalau misalnya kita mau ngajarin mending di awal-awal gitu kan, kita pegang coklat, anak bilang coklat, kita langsung kasih. Kemudian begitu terus sehingga anak itu bisa tadi kita mencapai perubahan perilaku sehingga anak tahu kalau minta coklat, mau minta ini, dia harus bilang coklat gitu. Nah, terkadang struktur tersebut kalau terapisnya tidak memikirkan tentang generalisasi, salah satu dampak efek sampingnya adalah anak itu jadi agak rigid. Artinya, oh biasanya kan aku minta coklat sama terapis itu gitu. Cuman aku nggak pernah minta sama terapis itu, jadi aku nggak mau minta sama terapis itu gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah libatkan 2 terapis atau lebih. Jadi kita variasikan orang-orang yang bekerja dengan anak sehingga dia juga tahu hal-hal yang dia pelajari dengan terapis A itu bisa juga dia lakukan dengan terapis B gitu. Dan bisa dia juga lakukan dengan orang tua di rumah atau guru gitu. Nah, kemudian ini ajarkan di 2 tempat atau lebih. Tadi sebenarnya ini agak pengulangan ya sama poin-poin yang sebelumnya. Kemudian kita ajarkan variasi kata-kata yang digunakan. Kalau anaknya sudah verbal, kita bisa tadi ajarkan misalnya anaknya bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu misal. Kita bisa katakan, oh ya itu sepatu, itu shoes gitu. Jadi anak bisa paham juga bahwa oh ini namanya shoes itu juga namanya sepatu gitu. Jadi secara konsep itu anak juga bisa lebih paham gitu. Kemudian ini intonasi gitu. Kita bisa memvariasikan intonasi, kemudian reinforcer yang digunakan. Nah, ini juga penting sih reinforcer yang digunakan. Seringkali ini mungkin pengalaman saya pribadi di awal-awal jadi terapis, memang mencari reinforcer itu nggak semudah yang dibayangkan gitu. Kadang-kadang sulit. Gimana anak itu main sama suatu mainan tapi nggak yang antusias gitu. Jadi memang kita terapis harus kreatif nih mencari reinforcer apa ya untuk mengajarkan anak-anak kita gitu. Nah, ini variasi reinforcer ini penting karena agar anak-anak kita juga bisa eksplor lebih banyak hal. Misalnya, kita punya mobil gitu. Cara main mobil gimana sih gitu. Paling umum ya kita maju mundur, terus misalnya ada car track-nya, kita bisa main sama track-nya gitu. Cuman ada nggak sih cara lain kita bisa menggabungkan gitu. Misalnya main pedo sama main mobil gitu. Kita bisa main pura-pura di situ. Jadi
secara nggak langsung anak juga bisa mengenal konsep bermain pura-pura. Oh, Play-Doh itu kalau misalnya dilindes sama si mobil, Play-Doh-nya akan ngebentuk si rodanya gitu. Nah, itu kan sebenarnya konsep-konsep baru yang mungkin kita nggak tahu hal-hal tersebut bisa bermanfaat apa untuk si anak ini di kemudian harinya gitu. Nah, kemudian nih waktu belajar atau terapi gitu. Individu yang terbiasa terapi itu atau mungkin belajar jam pagi, misalnya jam 9, jam 11 gitu ya, misalnya 2 jam. Sehingga ketika kita ajak belajar, misalnya di sore hari jam 4, saya tantrum gitu, nggak mau, karena biasanya itu waktu dia main gitu. Nah, memvariasikan waktu belajar ini bisa ini nggak harus selalu dilakukan random gitu sih, cuman artinya ini kita juga bisa melakukan ini untuk agar anak paham bahwa belajar itu bisa pagi dan bisa sore gitu. Atau kadang-kadang kan kalau kita hidup kadang-kadang harusnya dijadwalin pagi tapi digeser jadi sore gitu. Nah, ini juga untuk mengajarkan anak fleksibilitas. Gimana kalau ada hal-hal yang biasa yang terjadi pagi hari kemudian nggak bisa untuk alasan apapun, oh bisa juga kok di sore nggak apa-apa gitu. Itu juga salah satu cara dengan memvariasikan waktu ya. Kemudian tempat ya, mana yang ada yang bising, ada yang sangat quiet, sangat tenang. Kemudian ajarkan dari berbagai posisi atau sudut gitu. Nah, artinya gini, misalnya kita belajar melabel aja. Katakanlah ini kartu gambar mobil. Kalau kita bilang ini apa, ini kan di depan anak. Nah, kita bisa variasikan. Kalau ini apa di samping anak gitu misalnya. Jadi biar anak juga bisa mengorientasikan ke tempat ke tangan kita di mana gitu. Oh ini mobil gitu. Jadi libatkan sebanyak variasi sebanyak mungkin gitu sehingga anak juga nggak kaku gitu. Nah, ini yang terakhir nih saya suka nih. Lakukan ini sespontan mungkin gitu sehingga anak juga nggak ada nggak menebak gitu. Artinya ini hari Senin ya, berarti aku kerja sama terapis A di ruangan A gitu. Terus ini hari Selasa aku kerja sama terapis A di ruangan B gitu. Nah, ini sebenarnya sama dengan tadi yang takutnya kalau misalnya nggak ada variasi dan terus ada pola yang tertentu itu dan anak bisa menebak hari ini apa dengan siapa di mana. Kadang-kadang itu membantu memang. Cuman dengan mengajarkan variasi kita bisa mengajarkan untuk fleksibel tadi. Gitu. Nah, di sini pun saya perlu berikan catatan bahwa hal-hal ini bisa digunakan dengan melihat kebutuhan sang anak ini apa. Gitu. Oke. Nah, yang kelima adalah kita bisa generalisasi dengan memvariasikan jadwal reinforcement. Nah, sebelum masuk ke sini, ini ya, yang tadi kalau Bapak Ibu ingat, ada program intervensi yang baik step-stepnya nih. Yang pertama, kita harus mencapai nih perubahan perilaku. Setelah tercapai, kita baru melakukan generalisasi. Kemudian, next-nya kita harus make sure bahwa perubahan perilaku tersebut itu bisa bertahan lama, gitu. Jadi nggak cuma hari ini, nggak cuma 2 minggu, tapi kalau bisa mungkin 5 tahun ke depan, gitu ya. Nah, di fase awal, perubahan perilaku itu yang kita menggunakan metode yang sistematis tadi ya. Setiap kali dia bilang coklat, kita reinforce. Coklat, reinforce. Jadi anak itu bisa menebak reinforcer yang diberikan itu apa dan kapan. Gitu. Nah, bedanya kalau fase generalisasi, kita itu ingin membuat anak itu nggak bisa menebak perilaku mana yang akan menghasilkan reinforcers. Mungkin contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Kalau kita naik motor, kan biasanya ada pemeriksaan SIM ya, atau pemeriksaan surat-surat SIM atau STNK gitu. Nah, biasanya kan kalau polisi, dia sudah ada tempat-tempat tertentu gitu. Dan mungkin kalau yang memang setiap hari-harinya naik motor, sudah bisa menebak, biasanya di tanggal-tanggal sekian gitu, atau misalnya biasanya pas hari Jumat gitu, atau pas hari apa. Nah, itu kan kita sudah bisa memprediksi kira-kira kapan. Nah, dengan adanya
generalisasi ini, kalau fase generalisasi itu artinya kita nggak bisa menebak si polisi ini akan melakukan pemeriksaan di jam berapa, hari apa, dan di pertanggal berapa gitu. Jadi biasanya polisi melakukan pemeriksaan itu di sore hari Jumat gitu. Cuman kadang-kadang juga mereka melakukannya di hari Selasa jam 9 pagi gitu, rush hour gitu. Kita kan nggak expect gitu. Nah, jadi itu hanya analogi aja. Jadi intinya fase generalisasi itu tujuannya agar anak itu nggak bisa nebak. Ini tuh kalau aku harus ngelakuin perilaku ini nggak ya buat dapet reinforcer gitu. Nah, jadi dalam jadwal reinforcement ini, caranya yang pertama kita bisa memberikan reinforcer secara berselang. Nah, berselang itu artinya gini kan, kalau yang di step pertama perubahan perilaku, biasanya kan kalau kita ngajarin perilaku baru, dia minta coklat, bilang coklat, kita kasih. Dia bilang coklat, kita kasih. Jadi setiap kali dia bilang coklat, kita kasih gitu kan, untuk mencapai yang nomor 1 ini. Nah, kalau yang nomor 2, menggunakan yang reinforcing berselang, itu artinya setiap kali dia bilang coklat, kita bisa kadang-kadang kasih, kadang-kadang enggak gitu. Jadi kita nggak harus ngasih, tapi ya kita ngasih sih, cuman kadang-kadang kita nggak ngasih nggak apa-apa gitu. Nah, yang kedua adalah menunda pemberian reinforcers. Artinya, misalnya ada anak kita yang belajar untuk mengerjakan tugas secara mandiri gitu ya. Biasanya setiap 5 soal selesai dia langsung dapat handphone. 5 soal selesai dia langsung dapat handphone. Cuman di sini kita bisa menunda. Jadi misalnya 5 soal selesai, kemudian tunggu 2 menit baru dapat handphone. 5 soal selesai, tunggu 2 menit baru dapat handphone. Itu untuk melatih generalisasi juga gitu, agar anak tidak ketergantungan gitu, misalnya harus dapat reinforcers gitu. Nah, dan ini pun bisa dilakukan dengan secara sistematis atau acak, jadi jadwalnya random gitu. Oke. Yang nomor 6 ini libatkan stimulus yang sering ditemui. Nah, jadi membuat kondisi belajar itu serupa dengan kondisi generalisasi gitu. Contohnya seperti ini. Kita mengajarkan keterampilan safety skills gitu ya. Artinya misalnya kita mau ngajarin anak untuk menyeberang jalan. Itu kan keterampilan yang penting juga ya. Nah, tapi kan kalau kita langsung nih ke jalan besar gitu, ngajarin anak buat nyebrang itu kan bahaya gitu. Dan membahayakan orang tua, membahayakan anaknya juga, terapisnya juga gitu. Jadi memang nggak semua keterampilan itu bisa diajarkan melalui situasi naturalnya gitu. Nah, oleh karena itu kadang-kadang melakukan simulasi itu bisa membantu. Jadi kalau dalam menyeberang jalan tadi, misalnya kita bisa pergi ke komplek, atau mungkin kalau rumahnya sudah memang di dalam komplek, kita bisa ngajarin anak untuk menyeberang jalanan komplek yang lebih sepi gitu. Nah, contoh lain adalah misalnya belanja ke minimarket atau supermarket gitu. Ada beberapa anak yang kalau nunggu di antrean, dia itu susah banget gitu, dan akhirnya mungkin gampang untuk tantrum. Nah, hal-hal seperti itu kan kalau kita langsung praktek di supermarket, agak sulit ya untuk mengontrol. Entah nanti perilakunya muncul, masalah perilakunya muncul, terus respons dari beberapa orang di supermarket juga mungkin kita nggak bisa prediksi apa gitu. Nah, jadi ya salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita bikin misalnya di center atau di rumah, kita bikin simulasi di mana ada kasirnya, ada lorong-lorong barang-barangnya gitu. Jadi kita bisa lakukan itu dengan melibatkan stimulus yang umum untuk ditemui. Jadi misalnya ada harganya, ada kemudian trolinya gitu. Kemudian mungkin kalau misalnya mau mengajarkan anak untuk mengantri, mungkin kita bisa minta kakaknya gitu buat ngantri duluan gitu. Jadi kita bisa melibatkan stimulus-stimulus atau hal-hal yang sering ditemui di kondisi natural anak seperti apa gitu. Nah, ini contoh-contoh lainnya di sini. Nah, cara melakukan ini stepnya ada 2. Yang pertama, kita harus identifikasi nih stimulus apa sih atau hal-hal apa saja yang ada di lingkungan
generalisasi gitu. Oke, misalnya kita ambil contoh, kita mau ngajarin anak buat main sama teman-temannya di sekolah gitu. Nah, kita harus cari tahu di sekolah tuh biasanya mainnya apa sih. Kemudian biasanya kalau main itu satu kali main sama berapa anak teman-temannya gitu. Kemudian cara anak-anak main itu gimana? Misalnya kan ada yang mereka main bola dengan cara melempar gitu, atau bolanya dilempar misalnya dimasukkan ke dalam ring gitu misalnya. Itu kan cara-cara bermain bola yang berbeda-beda gitu. Jadi kita bisa cari tahu lingkungan generalisasi itu seperti apa, kemudian kita bikin simulasi semirip mungkin dengan lingkungan di mana anak akan melakukan generalisasi tersebut seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk generalisasi secara umum tadi ada 6 stepnya. Nah, sekarang kita mau masuk ke generalisasi dan intervensi masalah perilaku. Nah, ini yang menurut saya agak tricky juga, dan ini memang suatu isu yang sulit. Jadi biasanya orang tua datang dengan ke center ya dengan kekhawatiran atau concerns bahwa ya anak saya sering tantrum misalnya, atau sering lempar-lempar, atau memukul gitu. Nah, kemudian di center ini melakukan intervensi lah. Behavior plan-nya seperti apa? Yang melakukan adalah biasanya terapis profesional. Nah, kemudian kan setelah 1 hari itu anak itu akan pulang ke rumah gitu. Yang terjadi biasanya adalah ya anak masih melakukan hal yang sama gitu. Nah, disinilah pentingnya involvement orang tua juga dalam pembuatan atau dalam dalam proses merencanakan intervensi bagi anak gitu. Biasanya yang terjadi adalah orang-orang dari center biasanya mereka akan membuatkan semacam rencana atau behavior plan untuk orang tua lakukan di rumah gitu. Nah, tapi sebagai profesional atau terapis kita harus tahu juga bahwa orang tua ini sesibuk apa sih di rumah gitu. Nah, kita harus menyesuaikan juga behavior plan ini dengan kapabilitas orang tua gitu. Kita harus tahu orang tua bisa sanggup seperti apa. Karena begini, kalau misalnya behavior plan-nya itu atau prosedurnya terlalu sulit buat orang tua, maka biasanya orang tua kan akan ya udah lost aja gitu, nggak mengikuti apa yang disarankan oleh terapis gitu. Yang akhirnya adalah behavior-nya makin makin parah gitu, atau nggak hilang-hilang gitu. Jadi ini memang perlu diperhatikan, oleh karena itu memang pentingnya involvement antara orang tua juga memberikan input kepada terapis, dan terapis juga harus memperhatikan kebutuhan orang tua di rumah seperti apa. Kira-kira solusi apa terbaik yang bisa dilakukan gitu. Jadi sebaiknya memang pada saat intervensi pun sebagai profesional kita harus memikirkan, kita harus melihat apakah si masalah perilaku ini akan muncul di konteks-konteks lain gitu. Jadi fokus terapinya nggak hanya di center, tapi kita juga sebaiknya mengukur, kalau di rumah sekarang masih terjadi nggak frekuensinya, masih tinggi nggak frekuensinya. Kalau misalnya anaknya pergi ke sekolah, kita nanya ke sekolahnya, di sekolah masalah perilakunya sering muncul nggak? Biasanya muncul pas apa gitu. Nah, ini jadi balik ke yang sini ya, balik ke yang sini. Misalnya kalau anaknya tantrum gitu ya, pas kegiatan grup, kita bisa mungkin pas intervensi di center kita bisa membuat simulasi sehingga melihat apakah anak ini akan memunculkan tantrumnya atau enggak gitu. Nah, ini salah satu saya rasa komponen penting dalam intervensi masalah perilaku di bagian generalisasi seperti itu. Ini mungkin sebagai penutup saja rangkuman. Jadi generalisasi itu bisa dilakukan di kondisi atau tempat yang berbeda, kemudian dengan objek-objek yang berbeda, orang-orang yang berbeda juga, nggak cuma terapis, tapi bisa orang tua, nenek, kakek, guru, serta respons yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya anaknya mau mending buku, dia bisa bilang buku, atau bisa bilang mau buku, atau mau baca buku. Ini bisa diajarkan gitu, sesuai dengan nanti kebutuhan anaknya seperti apa. Nah,
Learning points, yang pertama, generalisasi itu sebagai tujuan dari intervensi, bukan sebagai efek samping. Kalau misalnya efek sampingnya generalisasi, maka it's good gitu. Kita sebagai terapis mungkin nggak perlu kerja ekstra. Cuman memang itu harus diperhatikan apakah skill yang kita ajarkan tergeneralisasi atau tidak. Nah, ini beberapa strategi generalisasi adalah kita lihat apa sih yang normalnya orang lakukan dalam komunitas, misalnya apakah di sekolah, kemudian di supermarket gitu, atau di lingkungan yang lain, sehingga kita bisa identifikasi kira-kira skill apa ya yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita gitu. Nah, kemudian ini beberapa strategi tadi yang sudah kita bahas. Kemudian yang terakhir adalah kalau kita melihat anak melakukan generalisasi tanpa diajarkan, kita bisa reinforce. Contohnya adalah let's say dia baru belajar mending ya, di center, di sekolah, atau di rumah, kita baru ngajarin mending buat makanan, belum buat mainan. Cuman suatu hari kita dengar anak bilang Play-Doh. Itu langsung kita kasih Play-Doh-nya, kita langsung peluk, kita bisa kasih hal-hal yang lain, sehingga anak itu tahu bahwa oke, ini yang aku dapat kalau misalnya aku ngomong sesuatu gitu loh, untuk mending gitu. Jadi ini mungkin salah satu hal yang sering miss, tapi ini sangat penting gitu. Jadi kalau ngelihat anak Anda ngomong atau melakukan perilaku yang sebelumnya nggak diajarkan, Anda bisa reinforce perilaku tersebut gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tiara. Petinya gampang-gampang susah ya. Sebetulnya kalau mengajar anak secara general atau generalisasi itu kita ngajarin anak normal kan ya. Ya, semacam. Ada transisi antara anak dengan kebutuhan khusus dengan anak normal.